Bapak Muhammad Ridwan Kamil, tempat tanggal lahir Bandung 4 Oktober 1971, jabatan Wali Kota Bandung. Pendidikan Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung dan juga Master of Urban Design University of California, Berkeley. Untuk penghargaan yang telah diraih adalah juara ketiga Kota Cerdas Penduduk di atas 1 juta jiwa di tahun 2015. Kemudian Urban Leadership Award 2014 dari University Pennsylvania Amerika Serikat, dan juga International Young Design Entrepreneur of the Year 2012 dari British Council Indonesia, dan masih banyak lagi. Baik, untuk itu, untuk paparan pertama, kami mohon kepada Bapak Ridwan Kamil untuk segera menyampaikannya. Kepada Bapak Ridwan Kamil, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR Pak Mahfud Siddiq beserta jajaran dari Komisi 1, Profesor Dr. Kalamullah, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, beserta seluruh jajaran, Enda Utoyo dari PT Telkom, para pejabat di berbagai kementerian dan unit kerja di lingkungan pemerintah Indonesia khususnya. Selamat datang yang pertama di Kota Bandung. Bandung ini kota yang 2 bulan lalu disurvei adalah kota yang insya Allah paling bahagia se-Indonesia. Karena kita mengukur sebuah gagasan baru namanya Happiness Index, Pak, untuk menunjukkan ukuran kemajuan sebuah masyarakat tidak hanya selalu dengan IPM, ya, statistik ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Ini terlihat, jadi kalau jalan-jalan di Bandung, insya Allah tidak banyak yang cemberut, ya, semua senyum karena kota ini sedang bergerak ke arah kebaikan. Bandung juga adalah kota wisata nomor 1 se-Indonesia, destinasi wisata, jadi jangan lupa belanja yang banyak di Kota Bandung untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kami yang 9%. Jadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi itu Kota Bandung bersama Makassar, dan memang ekonominya datang dari ekonomi wisata, perdagangan, dan khususnya ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari yang kita kembangkan. Jadi tempat ini pun bagian dari strategi besar bagaimana gagasan ekonomi kreatif berbasis ICT itu harus jadi unggulan. Dan banyak sekali hal-hal yang menjadi kebanggaan yang bisa kami sampaikan di sini. Penduduk Kota Bandung itu Bapak Ibu kurang lebih 2,7 juta, 60% di bawah 40 tahun. Ini kota anak muda. Survei dari sebuah majalah mensurvei kenapa orang Bandung rata-rata kreatif. Jawabannya ternyata karena sering nongkrong. Jadi faktor silaturahim ini ternyata penting. Ada istilah dalam syariat Islam, banyak silaturahim, banyak rezeki. Yang memang dari hasil banyak bertemu ini, yang hobi ngeband yang sama, selera musiknya jadi band. Yang selera bisnisnya sama, bikin usaha. Jadi bermuara pada hal-hal seperti itu. Nah, ruang-ruang silaturahmi ini saya bagi, ada ruang silaturahmi fisik, ada silaturahmi virtual. Nah, ruang silaturahmi virtual ini ternyata mendapat sambutan luar biasa oleh kultur orang Indonesia yang senangnya bersilaturahmi. Makanya Facebooknya 50 juta, kota Twitter paling cerewet sedunia itu Jakarta, kota Twitter paling cerewet nomor 6 dunia itu Bandung. Jadi kultur orang Indonesia yang senang berkomunikasi, senang bersilaturahim, bertemu dengan media, yaitu sosial media. Maka orang Indonesia itu, saya yakin kalau Bapak cek di HP smartphone-nya, pasti ada grup
tadi grup ambasador, grup komisi, grup ini, Pemred, ada grup reuni SD, SMP, SMA, ada WhatsApp grup bentuknya, ada BBM, itu kultur orang Indonesia. Dulu nyari-nyari kertas, datang baru 5 jam kemudian. Kemudian dulu mahal, ya, menjadi murah. Karena kami punya Skype, ya. Jadi dengan camat-camat, sehingga tidak ada ongkos mamin, ya kalau istilah pemerintahan yang berlebihan hanya untuk meeting-meeting. Yang berikutnya, dari data yang dulu masyarakat tidak tahu, sekarang mudah Pak. Ya. Dulu hibah bansos itu yang sering jadi kendala dan kasus di pengadilan, karena masyarakat tidak bisa tahu siapa yang mendapat apa, berapa, kemana, apakah organisasinya legal apa tidak. Kami sekarang launching untuk mengakses data itu, sehingga warga bisa mengecek yang dapat hibah bansos betul tidak organisasi itu, alamatnya bisa diperiksa apa tidak dan sebagainya. Orang yang mendaftar juga melihat proses proposal saya sudah sampai mana. Ada 6 tahap, jadi kayak daftar visa, oh masih di tahap 3, cek lagi besok, oh sudah tahap 4, sehingga dia bisa tahu. Yang keempat, participatory dari top down, ini sangat menarik. Waktu kami membuka komunikasi dengan multi platform, ya, ada sosial media, ada sistem lapor, warga sekarang berlomba-lomba untuk mengakses komunikasi dengan dinas-dinas. Di Bandung ini kami punya rapor camat lurah yang angkanya itu dilakukan oleh warga. Jadi kalau saya kecewa dengan pelayan KTP, masuk ke SIP bandung.go.id, bisa dicek sekarang. Itu nanti lihat kelurahan mana, pelayanannya apa, kasih skor Pak. Saya kecewa misalkan skornya jelek, alasannya. Jadi tiap minggu saya rekap semua komplain-komplain itu. Jadi di Bandung sekarang semua dinas tahu, tiap minggu kami ada rekapan problem-problem dan solusinya seperti apa. Sehingga saya kalau memberikan evaluasi, insya Allah oke. Itu keunggulan dari sisi partisipatori dengan konvergensi seperti ini. Dulu layanan lambat, sekarang sangat cepat. Kami bulan lalu launching izin online, bayar izin juga online, dokumen izin dikirim ke rumah pakai pos. Jadi tidak ada pertemuan warga dengan petugas lagi, sehingga dengan begitu tidak ada percakapan yang tidak perlu, negosiasi yang tidak perlu, dan ujung-ujungnya ongkos mahal, pungli yang tidak perlu dengan sistem seperti itu. Kita juga banyak dibantu Telkom dalam pengembangan infrastruktur. Terakhir adalah ini Pak, yang dulunya karena teknologi tidak hadir, ekonomi biaya tinggi, korupsi, itu kan ada peluang-peluang. Sekarang dengan e-katalog, jadi kita beli langsung. Saya sangat suka dengan e-katalog, jadi kalau saya membeli truk, tidak usah lagi nyari-nyari di lelang yang paling murah, cukup lihat daftar katalog yang sudah dijamin pasti murah, kemudian kita beli banyak, kita belanjakan. Jadi bayangkan problem Indonesia yang sebelah kiri dengan kemampuan migrasi di ICT terkonvergensi dengan berbagai hal, akhirnya insya Allah ya suatu hari nanti seluruh birokrasi di Indonesia lebih dekat ke teknologi, lebih efisien, lebih terbuka, lebih partisipatif, pelayanan yang cepat, dan juga integritas atau bebas korupsi. Inilah agenda yang di Kota Bandung yang ingin kita kembangkan. Nah, kuncinya dalam urusan pemerintahan itu ada 3. Satu, kami mengontrol internal, ada kebutuhan mengontrol data seperti tadi. Kedua adalah mengobservasi data BPS, data internet, data cuaca. Ini pengaruh cuaca terhadap banjir Kota Bandung, kami punya aplikasi dan seterusnya. Yang terakhir adalah mengkoneksi kepada warga. Nah, dulu ini tidak hadir sebelum ada ICT di dunia pemerintahan atau namanya smart city. Berikut. Nah, kemudian kami mulai dengan infrastruktur, jadi wifi gratis banyak tempat, ya. Dan saya sangat bangga terhadap Indonesia, entah kenapa lebih banyak wifi gratis di kota-kota Indonesia dibanding kota-kota di luar negeri. Ya.
misalnya bayar atau apa. Di Indonesia itu sampai di Bandung itu ada tukang Indomie Pak, itu pakai wifi gratis. Karena dia tahu segmentasinya mahasiswa dan modal mahasiswa yang disenangi cuma wifi. Jadi persaingannya itu sama-sama mie-nya, sama-sama telurnya, tapi yang membedakan ini wifi gratis. Makanya laku. Jadi tukang Milor juga sudah sangat melek dengan kompetisi berbasis ICT. Smart government yang tadi, open government, empowerment kami latih terus. Maka kemarin ada yang tanya, Pak, gimana dengan kota-kota yang warganya belum melek teknologi? Apakah smart city ini berhasil atau tidak? Maka saya memberi masukan ke kementerian, Pak, tolong bikin rating kota-kota Indonesia dari sisi aksesibilitas teknologinya, Pak. Misalkan ini ratingnya, saya nggak tahu ya caranya, tapi A, B, C, D, E. Kalau masih bawah, ya smart city-nya secukupnya. Contohnya, saya membuat aplikasi namanya mengantri di rumah sakit dengan SMS. Dulu di rumah sakit Kota Bandung untuk pelayanan jam 8 pagi Pak, orang antri dari jam 2 subuh, dari jam 3, dari subuh dan seterusnya. Saking pegelnya ngantri, diantrikan ganti oleh sepatu, kecapean pegel. Dan kebayang semerbak ya, setiap hari Pak ribuan orang, efisien. Tapi saya lihat konsumennya, rata-rata orang-orang tua yang mungkin nggak melek teknologi. Maka di level masyarakat yang masih belum connect ke teknologi, kita coba yang paling minimal, yaitu dengan SMS. Jadi sekarang kalau nanti di rumah sakit saya, daftarkan mau ke klinik mana, nanti dibalas oleh operator. Ibu datang jam 8.45 sampai jam 9. Sehingga dia tidur lagi, karena sudah diantrikan oleh sistem SMS. Jadi dia datang, tidak usah ngantri, karena dia tahu bahwa jam 8.45 adalah haknya untuk mendapat pelayanan dokter. Ini Pak, kalikan ribuan orang dan berminggu berbulan, betapa efisiennya waktu yang diselamatkan oleh sederhana antri SMS. Nah ini yang saya maksud, mohon ada ratingnya sehingga nanti semakin tinggi akses teknologi masyarakat, semakin smart city-nya juga yang paling dominan. Berikut. Ini saya punya comment center, ya, sebuah ruangan yang mengontrol semua urusan di Kota Bandung. Di sini ada data lalu lintas, data cuaca, data internet, komunikasi dengan warga, data-data internal kami lakukan. Saya bikin kayak pesawat Star Trek, gitu. Ini infrastruktur dasar ya untuk aksesibilitas. Pelatihan-pelatihan kita terus lakukan, termasuk internet di masjid. Kemudian infrastruktur sekarang lagi persiapan nanti konvergensi juga yang luar biasa tantangannya, smart card yang bisa dipakai untuk segala urusan. Tahun ini kami akan testing di sekolah-sekolah di Bandung sehingga mereka bayarannya nggak usah pakai cash, ya, bayaran iuran, bayaran apapun menggunakan kartu smart yang sedang dikembangkan di Kota Bandung. Parkir-parkir juga sudah kita ganti. Gitu. Nah kita juga sedang mengembangkan apps di mana-mana. Saya sampaikan begini Pak Dirjen, saya kedatangan pemerintah Singapura Pak. Di sana konvergensi ICT-nya itu sudah sangat komprehensif. Saya tanya berapa jumlah aplikasi untuk urusan warga. Jumlahnya online service itu 1.600. Jadi kelasnya Singapura itu dia punya 1.600 aplikasi dari urusan transportasi sampai urusan mungkin akte kelahiran apapun juga. Bandung hatur lumayan sudah punya 320-an. Tapi kalau mau benchmarknya ke sana ternyata PR-nya masih besar. Berikut. Nah ini contohnya, ini bansos hibah online. Ya. Alhamdulillah mendapat award juga dalam program inovasi pemerintah. Ini yang paling seru karena pada saat komunikasi dibuka, sekarang warga Bandung, dulu Pak sebelum ada kebijakan dari saya agar dinas-dinas punya sosial media, itu komplain ke saya semua, jumlahnya ribuan. Sekarang alhamdulillah komplainnya terbagi-bagi gitu ya. Nah, tapi dengan begini saya bisa mengontrol. Sekarang tingkat rasio keberhasilan kami menyelesaikan komplain itu hampir mendekati 90%. Kalau dulu pertanyaannya nggak jelas siapa yang komplain, apakah sudah selesai atau tidak, nggak jelas. Sebagai pelayan publik itu saya blank. Tapi
Tapi dengan ini saya tahu. Dan sekarang saya wajibkan kalau bekerja dengan foto. Ya. Sebelumnya jalan bolong, setelahnya selesai. Sebelumnya ribet, ya semerawut, setelahnya beres. Sehingga kalau warga tanya, tinggal di forward, tinggal di retweet dan seterusnya. Nah ini bagian dari kita sebut open komunikasi. Nah ini juga contoh bagaimana kami melakukan interaksi dengan warga sehingga camat lurah tahu bahwa setiap hari dia itu di-scoring oleh warga baru. Jadi kalau dia diam-diam tidak melayani jangan salah, karena warga juga diam-diam akan kasih scoring. Datangnya telat, PR kalau KTP-nya tidak selesai, tinggal diklik nanti masuk pilihan kelurahannya, pilihan servisnya. Kalau memuaskan juga diapresiasi Pak, ada bintang 5. Sehingga saya akan sampaikan penghargaan. Sehingga kemarin tahun lalu 10 camat terbaik saya kirim ke Korea untuk belajar ICT. Ini yang lain-lain, ini contoh online ya, yang dulu tidak ada dalam 2 tahun terakhir menghemat potensi korupsi sampai 30 miliar. Ini lapor online. Nah ini contoh laporan hampir 88%. Coba yang video ini. Jadi saya kira di Kota Bandung, karena kapasitas saya adalah penyelenggaraan pemerintahan, kami sedang mengembangkan inovasi yang kita sebut dengan Smart City. Kebetulan Kota Bandung terpilih sebagai ketua Asosiasi Smart City Asia Afrika di bulan April kemarin. Jadi kalau dulu Bandung tahun 55 menjadi simbol anti penjajahan, sekarang mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya menjadi simbol dari gerakan konvergensi ICT. Ini sedikit saja program Bandung Comment Center yang sudah didatangi lebih dari hampir 50 institusi. Paling jauh itu gubernur dari Baghdad datang ke sini dan meminta insinyur-insinyur di Indonesia, khususnya di Bandung, membuat hal yang sama untuk pusat pelayanan di Irak, di Baghdad. Ini sebenarnya saya bisa kontrol juga di iPad. Jadi kalau saya lagi berpergian, semua yang ada di layar sana itu juga muncul di sini. Sehingga kalau hari ini saya pengen tahu penyerapan anggaran, budgeting, ya seperti itu, kontrol ke dalam. Pengen tahu orang lagi marah-marah apa di kecamatan mana, itu ke mapping juga di sini, gitu ya. Terus dinas lagi bekerja apa. Jadi alhamdulillah dengan Smart City ini kami sebagai pemerintah merasa tidak ketinggalan terhadap situasi yang real, sehingga ujungnya apa? Kami bisa mengambil keputusan dengan cepat, kami bisa mengambil keputusan dengan tepat. 2 hal tadi tanpa input data yang akurat kita takut salah mengambil keputusan. Contoh, besok mau ada demo pemogokan daging ayam Pak di Kota Bandung. Nah itu percakapan itu kami rekam secara rahasia di sosmed, dan pergerakan harga daging kita juga ada aplikasinya, mohon izin, aplikasi pergerakan harga sembako di Kota Bandung. Sehingga kalau dia ada fluktuatif yang tidak lazim, tanpa mereka dulu ribut-ribut, kita persiapan ambil tindakan. Nah, itu contohnya keunggulan dari exercise sistem seperti ini. Nah, ini beberapa kegiatan. Sedang disiapkan juga pengontrolan lalu lintas Pak. Jadi kalau mobil pemadam kebakaran sedang bekerja, saya bisa menghijaukan semua lampu di jurusannya. Jadi Pak Mahfud kalau pengen cepat ke Bandung, telepon saya, nanti seluruh lampu merahnya hijau semua. Termasuk yang terakhir, kalau di Bandung ada begal, kita nggak usah panik telepon, kita cukup pijit HP Pak. Ini kerjasama dengan Telkom, namanya tombol panik. Jadi kalau dipijit tombol HP-nya, layarnya alarm berbunyi, nanti polisi akan kirim patroli. Mobil patroli juga polisi punya aplikasinya secara GPS. Jadi dia secara algoritma hanya mengkonek posisi mobil patroli terdekat dengan GPS TKP kriminalitas.
Jadi di dunia belum ada, baru di Bandung juga dukungan dari Telkom juga. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah seberapa banyak sih aplikasi-aplikasi di konvergensi ini harus kita bikin? Jawaban saya adalah sebanyak problem yang kita bikin analisa. Jadi kata Singapura, Pak, problem kita 1.600, maka lahirlah 1.600 aplikasi. Nah, saya nggak tahu di Indonesia dengan ekonomi, sosial, budaya, dan konvergensi kemana-mana, berapa sih problemnya? Ya sebanyak itulah jumlah inovasi yang akan kita hasilkan. Nah, untuk pemerintahan target saya sekitar 600-an aplikasi, dan saya mohon izin Pak Dirjen, jangan sampai setiap kota bikin anggaran sendiri, Pak. Jadi kalau tombol panik ini, udah Bandung aja budgetnya dari Bandung, pakai di 500 kota kabupaten. Ada manajemen proyek, ya, belusukan online, nggak usah semua kota bikin. Karena saya hitung Pak, kalau 100 juta aja per aplikasi, kali 500 kan sudah berapa tuh? 50 miliar ya. Kalikan 300 aplikasi udah triliun mungkin. Itu kan mubazir Pak. Nah, tapi juga hanya Bapak yang bisa bikin policy itu. Yang keren di Surabaya kami pakai di Bandung, yang keren di Bandung kami pakai, yang keren di Banda Aceh, sehingga seluruh Indonesia punya satu sistem namanya manajemen pembangunan. Sehingga kami tidak usah APBD ngeluarin triliunan untuk problem-problem yang sama. Itu mungkin pesan terpenting saya untuk pemerintah pusat, bahwa kami di daerah sedang berinovasi, mari mensinkronkan langkah agar ini bisa di-sharing ke yang lainnya. Kami sendiri baru sampaikan, baru 6 bulan Pak, begini-begini, sebelum lama. Mudah-mudahan dalam sekian tahun bisa jauh lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sharing dari mungkin pemerintahan. Mudah-mudahan menyemangati dan hasil dari FGD ini kami juga ingin mendapat hasil. Dan mohon izin sebagai tuan rumah, saya padat sekali kegiatan dengan warga dan juga acara banyak beto. Kalau di Bandung memang begitu. Jadi setelah ini saya mohon izin tidak bisa menemani terus untuk berbagi, karena jadi pemimpin itu paling bab adilnya Pak Mahfud ya. Semua ingin didatangi, satu enggak, supaya marah dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada yang diawali, ditengahin, diakhirin gitu ya. Asal tidak diduain, nah dulu gitu. Penting semua nyaman dan adil. Saya kira itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada satu dua yang bisa menginspirasi. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk plakat berikutnya kepada Bapak Ridwan Kamil. Dan untuk foto bersama. Ya, silakan Bapak. Ibu Risma telah hadir. Wilujeng Sugeng Rawuh Ibu. Iya, mohon Ibu Risma ikut serta. Iya. Baik, Ibu Risma, mohon maaf, mungkin langsung ke acara paparan nampaknya. Bu Risma juga begitu padat, ya. Habis ini masih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ibu Risma belum sempat duduk, langsung ke. Problem Bandung kan mirip dengan Surabaya, dengan Denpasar, dengan Medan kan. Contohnya tentang kedisiplinan PNS. Nah itu udah ada softwarenya misalkan ya. Iya. Ketimbang saya bikin sendiri, Surabaya bikin sendiri, yang lain sendiri, untuk hal yang sama kan mubazir. Kita pilih aja mana yang terbaik. Tapi kan susah sih menentukan mana yang terbaik kan. Mending Kominfo aja gitu. Jadi maksudnya Bandung ada 320 aplikasi. Mungkin sekian dianggap cocok lah ya untuk diduplikasi secara nasional. Nah itu tadi harapan saya ke pemerintah pusat, tolong bikin sebuah standar dalam konteks konvergensi khususnya di bidang pemerintahan daerah. Dengan begitu nanti kan bisa dihemat biaya. Udah bisa, sudah usul. Ya banyak kan, tinggal direview aja. Kami punya 320 aplikasi pengelolaan manajemen kota. Pak, terkait